12 nama tersangka kasus ijazah Jokowi dan perannya. Berikut 12 nama terlapor dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo Jokowi. Perlu dicatat, status ke-12 orang ini masih terlapor, belum resmi menjadi tersangka, masih dalam tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Detail peran dan latar belakang masing-masing terlapor. Berikut profil singkat masing-masing 12 terlapor berdasarkan SPDP Polda Metro Jaya beserta latar belakang dan peran dugaan mereka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo Jokowi. 1. Profesor Egy Sujana. 2. HM Rizal Fadilah SH. 3. Kurnia Tri Rohyani. 4. Rustam Effendi. 5. Damai Hari Lubis SH. 6. Roy Suryo Noto Diprojo. 7. Rismon Hasiholan Sianipar. 8. Tipauzia Tias Suma Dr. Tipa. 9. Abraham Samad. 10. Mikhail Benyamin Sinaga. 11. Nurdian Noviansa Susilo. 12. Ali Ridho alias Aldo Husen. Latar belakang dan dugaan peran. 1. Profesor Egy Sujana. Pengacara, tokoh advokat dalam gelar perkara yang mempertanyakan mengapa ijazah asli Jokowi tidak ditunjukkan dan mengkritik potensi kriminalisasi atas kritik terhadap ijazah tersebut. 2. Rizal Fadilah SH. Pemerhati politik dan anggota ulama aktivisi TPUA terlibat dalam diskursus polemik dan sempat mendatangi Jokowi untuk menanyakan keaslian ijazahnya. 3. Kurnia Tri Rohyani, aktivis atau pemerhati pendidikan dan masyarakat sipil, kurang publikasi, terduga terlibat dalam penyebaran informasi terkait tuduhan ijazah palsu. 4. Rustam Effendi, pemerhati atau tokoh masyarakat terkait penyebaran konten hoaks dan fitnah mengenai ijazah Jokowi. 5. Damai Hari Lubis SH, tokoh hukum atau pemerhati sosial ikut dalam narasi tuduhan belum dikonfirmasi detail secara publik. 6. Roy Suryo, mantan Menpora dan pakar telematika lulusan UGM, aktif menyebarkan pandangan di media sosial dan video yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, yang menyatakan siap legal menghadapi konsekuensi hukum. 7. Rismon Hasiholan Sianipar, ahli forensik digital, mantan dosen Universitas Mataram, UGM alumni, melalui kanal YouTube yang menyoroti penggunaan font Times New Roman pada ijazah yang dianggap tidak sesuai periode tahun 1985, diklaim sebagai pemicu kontroversi ulang soal ijazah Jokowi. 8. Tipauzia Tias Suma Dr. Tipa, dokter, aktivis, muncul sebagai salah satu yang menyuarakan kejanggalan ijazah Jokowi. SPDP disampaikan melalui kuasa hukumnya Abdullah Al-Katiri. 9. Abraham Samad, mantan ketua KPK, salah satu tokoh paling menyudutkan karena dikenal sebagai tokoh anti korupsi. Statusnya sebagai terlapor otomatis menyita perhatian publik dan luas. 10. Mikhail Benyamin Sinaga, relatif kurang terekspos, diduga terkait penyebaran konten atau informasi yang menuduh ijazah Jokowi palsu. 11. Nurdian Noviansa Susilo, pemerhati atau pelapor dengan inisial RHS. Pada tahap penyelidikan awal, kemungkinan penyebar video dan konten hoaks ijazah palsu. 12. Ali Ridho alias Aldo Husen, juga inisial KTR,
kata Roy, mungkin berperan dalam penyebaran konten atau klaim dokumentasi publik terbatas. Konteks proses hukum. Para terlapor dituduh menyebarkan fitnah berupa video dan konten di media sosial yang menuduh ijazah Jokowi palsu. 26 Maret tahun 2005 adalah titik awal penyebaran tuduhan tersebut. Pelapor adalah Jokowi sendiri yang sebelumnya melayangkan 2 kali somasi terhadap terlapor dan menyerahkan 24 barang bukti berupa video, YouTube, dan print out legalisir, kopor skripsi, dan ijazah ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Jokowi mendalilkan pelanggaran pasal 310 dan 311 KUHP, fitnah dan pencemaran nama baik, serta pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik berbasis teknologi. Hingga pertengahan Juli 25, penyidik telah mencatat pemeriksaan sekitar 24 saksi, namun belum ada keputusan resmi soal naiknya status ke tersangka. Kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita turun KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adi, Gimana teman-teman? Ini Abraham Samad loh. Salah satu rekam jejak digitalnya. Ini mencoba memprovokasi dengan berteriak sangat gagah. Adili Jokowi, adili Jokowi. Tapi yang terbaru beliau sok banget. Sok jadi ini apa? Jadi korban. Kayak seolah-olah dia ini korban. Kenapa tiba-tiba Pak Jokowi ngelaporinya? Apakah beliau ini lupa salah satu rekam jejaknya? Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Asegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai, saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit. Dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Ya, makanya saya bilang, besok kalau udah klub itu, maka saya bersedia mengundang. Karena terus terang, kemarin saya kecewa sekali di Kemang, karena ternyata hotel itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Karena sebenarnya menurut saya, nggak perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan